warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekardinasih dengan NPM 1910303098. Saya dari Universitas Tidar Magelang dengan prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Inquiry Terbimbing dengan Multi Representasi terhadap penguasaan keterampilan konsep sains siswa SMP pada materi gaya dan Newton. Nah, di sini saya membuat penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertama, pendahuluan. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing dengan multi representasi pada materi gaya dan Newton terhadap penguasaan konsep sains pada siswa SMP. Nah, dengan penyajian multi representatif ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan multi representasinya. Penyajian dengan model ini dapat membuat siswa berpikir kreatif dan menyajikan konsep pemahaman yang lebih menarik, sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan menyelesaikan konsep-konsep dalam materi gaya dan Newton. Kemudian identifikasi masalah yang dicapai pada penelitian ini yaitu metode pembelajaran yang kurang menarik untuk pemahaman konsep IPA. Yang kedua, ada keterampilan kognitif yang masih rendah. Yang ketiga, guru mengajar kurang bersifat multi representatif. Dengan kita mengidentifikasi masalah tersebut, kita juga merumuskan masalahnya. Di mana yang pertama, bagaimana mempermudah pemahaman konsep-konsep dan memecahkan masalah IPA yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam mempelajari konsep IPA. Yang ketiga, bagaimana cara siswa mempresentasi mengenai konsep yang dipelajari. Kemudian yang kedua, kita masuk ke kajian pustaka. Nah, yang pertama yaitu kita ketahui terlebih dahulu hakikat pembelajaran. Nah, kita tahu dalam proses pembelajaran terdapat salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara guru sebagai pengajar dan siswa yang belajar. Di antara kegiatan tersebut terjalin hubungan yang saling menunjang atau menopang satu sama lain. Nah, itu menurut WPM pada tahun 2021. Pembelajaran itu gabungan dari belajar, pembelajaran, dan juga belajar daring. Kemudian model pembelajaran inquiry terbimbing. Apa itu? Nah, inquiry merupakan suatu metode pembelajaran yang meneliti sendiri pemecahan masalah itu, mencari sumber sendiri, dan mereka belajar bersama dalam kelompok. Selain itu, siswa diharapkan mampu mengemukakan perdebatannya, pendapat, mempertahankan pendapat, menyanggah, dan merumuskan kesimpulan sebagai tujuan supaya siswa terangsang oleh tugas aktif. Jadi siswa akan lebih peka jika ada tugas dan lebih kreatif. Kemudian metode pembelajaran multi representasi. Di sini multi representasi merupakan praktik untuk mempresentasikan kembali konsep yang sama melalui berbagai bentuk yang mencakup model representasi. Di antaranya ada verbal, grafik, tabel, dan juga ada eksperimental, matematis, figuratif. Di mana figuratif ini ada piktorial, analogi, dan metafora, dan juga kinestetik, visual, dan mode aksional operasional. Kemudian keterampilan proses sains itu apa? Nah, keterampilan proses sains ini pendekatan pembelajaran yang dirancang agar siswa mampu menemukan fakta-fakta, membangun konsep, dan teori dalam pembelajaran yang diterima. Nah, kemudian ada juga materi hukum Newton. Ada materi hukum 1, 2, dan 3.
di mana hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Kemudian, pada hukum Newton 2 berbunyi, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari simbol gaya benda. Kemudian, hukum Newton yang ketiga berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua berbeda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, itu merupakan bunyi dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Di sini metode penelitiannya kita ketahui dulu metode penelitian. Nah, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, metode kuasi eksperimental tipe equivalent control coefficient. Populasi penelitian ini yaitu di SMP Negeri 2 Ndukun kelas 8. Kemudian prosedur penelitian yang digunakan yaitu menggunakan dua kelas, di mana kelas pertama sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran teori terbimbing dan kelas kedua sebagai kelas eksperimental. Nah, di sini kita masuk ke dalam instrumen penelitian. Instrumen yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu tes keterampilan proses sains yang berbentuk uraian seperti LKPD tentang materi, gaya, dan Newton. Tahap persiapan, ada tahap persiapan, tahap laksanakan, dan juga ada tahap akhir. Kemudian teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini tes digunakan mengukur kemampuan pemecahan masalah yang diberikan sebelum dan setelah pelakuan instrumen tes yang digunakan. Nah, disebut tes kemampuan pemecahan masalah, yang kemudian dikembangkan berdasarkan indikator pemecah masalah. Kemudian itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin ditanyakan, langsung aja di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.